Mereka bergerak bukan atas perintah siapapun, tapi karena panggilan hati sebagai bentuk cinta terhadap negeri. Melawan narasi terbalik dari para oposisi dan pembenci Jokowi yang nyata sedang berbuat untuk membangun bangsa dan negara ini. Halo Indonesia, salam NKRI. Video ini saya buat untuk menanggapi pernyataan dari jubir Partai Umat, Bapak Mustafa Nasrawardaya, yang mengajak Partai Demokrat sebagai partai oposisi pemerintah untuk membasmi buzzer NKRI. Sungguh aneh rasanya para oposisi begitu takutnya sama netizen atau penggiat media sosial yang kerap mereka sebut buzzer rupiah. Padahal tuduhan soal buzzer rupiah itu hanya menunjukkan ciri orang kalah. Netizen asal membela pemerintah sudah pasti disebut buzzer rupiah atau pendengung pemerintah. Sebetulnya tak selamanya kelompok masyarakat yang aktif di sosial media itu membela pemerintah. Terkadang jika pemerintah atau jajarannya ada yang tidak benar kebijakannya, pasti suka dikritik juga. Nah, tentu berbeda dengan penggiat sosial yang datang dari oposisi serta simpatisannya itu. Apapun kebijakan pemerintah sudah pasti salah dalam pandangan mereka. Atau lebih tepatnya mencari hanya kesalahan. Dari sini saja sudah berbeda arah. Mereka para oposisi dan simpatisan cenderung merusak tatanan kehidupan bangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan terkadang suka pamer kebodohan dengan menyalahkan Jokowi. Apa saja salah Jokowi? Maka jangan kaget jika ada istilah yang muncul di tengah masyarakat, yaitu kaum salawi, alias semua salah Jokowi. Nah, hal begini yang harus diluruskan, agar yang waras tak ikut ketularan begonya. Jadi, kalau kelompok dan simpatisan oposisi merasa kewalahan dan takut dengan keberadaan buzzer, maka tentu akan keblinger. Tapi di satu sisi, buzzer justru naik kelas karena diperhitungkan oleh orang-orang oposisi pemerintah. Seperti yang menimpa Humas DPP Partai Umat, Bapak Mustafa Nasrawardaya ini. Ia mengajak Partai Demokrat untuk sama-sama melawan pasukan buzzer rupiah atau para pendukung pemerintah. Mustafa menuding bahwa keberadaan para buzzer itu seperti dilindungi oleh orang-orang istana. Karena itu, mereka bekerja tanpa kenal malu. Dalam cuitan Twitternya pada Selasa 9 November 2021, Mustafa mengatakan bahwa ayo cyber @Partai Demokrat, kita bersama cyber @DPP Partai Umat bergerak memberantas pasukan buzzer rupiah yuk. Dan katanya lagi, meskipun mereka mungkin sangat kuat dan bekerja tanpa kenal malu dan mungkin terlindungi, kita bisa mulai saja. Bismillah, sambungnya. Jika dipikir-pikir lucu juga kalau jubir partainya gurem seperti ini. Namun ternyata tak butuh waktu lama. Cuitan Mustafa itu pun disambut beragam komentar. Cuitan Mustafa itu pun lantas dikomentari pegiat media sosial Dedek Budiarto atau lebih dikenal dengan Kang Dede. Komisaris PT Pelni itu menyindir Mustafa dengan masalah mundurnya beberapa kader dan pengurus Partai Umat. Kang Dede mengatakan internal partainya saja amburadul, sok-sokan mau basmi-basmi. Begini, kalau pentol korek dikasih nyawa, manusia tak punya malu, sindirnya. Pemirsa Sainai TV, menurut saya lumayan keras juga sindirannya Kang Dede ini. Sehingga bikin bahan tertawaan ketika membayangkan pentol korek diberi nyawa.
Tak keliru memang jika diperhatikan struktur tongkrongan Mustafa ini. Lagian benar juga bahwa Partai Umat yang baru seumur jagung itu sudah banyak ditinggal para kadernya. Bahkan tak tanggung-tanggung mirip acara bedol desa. Terlihat beberapa daerah menyatakan diri ogah lagi cawe-cawe di partai besutan Amin Rais tersebut. Maka tak keliru jika dikatakan amburadul. Semestinya fokus saja sama pembenahan internal partai dan melakukan konsolidasi antara anggota, bukannya malah mengurusi buzzer di sosial media. Sungguh tak habis pikir, bagaimana bisa Mustafa ini bisa dipercaya jadi jubir oleh Partai Umat. Jika melihat kualitas jubirnya saja seperti itu, apa yang dapat diharapkan dari Partai Umat ini? Masyarakat pasti akan dengan mudah dapat menebak dapur partainya. Rasanya tak jauh beda sama kualitasnya. Jabatannya saja keren, Humas DPP Partai Umat, tapi justru tak mencerminkan kehumasannya. Dia pikir buzzer itu sebangsa lembut dan bukan masyarakat. Lagi pula dia salah alamat kalau mengajak untuk basmi buzzer. Itu sama saja mengajak perang. Dan uniknya tak perlu butuh dikomando, mereka akan melawan. Dan tak ada hubungannya dengan istana. Atau apakah Mustafa ini tak paham kalau yang mereka lawan adalah masyarakat? Buzzer itu adalah masyarakat yang peduli terhadap negerinya. Dan jumlahnya pun jutaan orang. Bahkan berlipat-lipat banyaknya buzzer NKRI daripada kader atau simpatisan Partai Umat. Mengajak perang buzzer NKRI sama saja bunuh diri. Mereka akan bergerak bukan atas perintah siapapun, tapi karena panggilan hati sebagai bentuk cinta terhadap negeri. Melawan narasi terbalik dari para oposisi dan pembenci Jokowi yang nyata sedang berbuat untuk membangun bangsa dan negara ini. Sementara para simpatisan oposisi hanyalah kumpulan gulma dan benalu yang tak tahu diri. Namanya saja gulma dan benalu, maka harus dibersihkan dengan cara dicerabut dari akarnya agar tak merusak bumi pertiwi. Akhirnya saran saya buat Pak Mustafa Nasrawardaya ini yang adalah jubir dari Partai Umat juga, Anda tak perlu menantang para buzzer NKRI. Karena sudah pasti mereka akan standby selama 24 jam. Menjaga bangsa dan negara ini dari segala angkara yang sedang berusaha merusak kebinekaan dan keragaman Nusantara. Salam waras untuk Pak Mustafa Nasrawardaya. Salam hormat untuk buzzer NKRI. Mari kita tetap semangat untuk menjaga keutuhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Franciscus Adrianus Sai, salam sehat untuk kita semua.